Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, gimana nih kabarnya? Ada yang nggak masuk? Ada yang sakit? Kan kita hujan nih sekarang nih. Kebetulan saya lagi sakit. Jadi tolong jaga kesehatan ya, karena sekarang lagi musim-musimnya, lagi musim pilek, musim batuk. Oke. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baik, kita absen dulu. Lutfi Nasruddin, Lutfi Mukhlisil Arifin, M. Rashad Zaki, Meta Amalia, Muhammad Abdul Razak, Muhammad Daris Hakim, Muhammad Nur Alfat, Muhammad Restu Aji, Niko Alvarez, Nova Prasetyo, Novirna Setia Anjani, Pandu Pradana, Raden Gavielo Putra, Rafael Tegar Wahyudi, Renata Dwi Anggraini, Ridho Rizal Yunaidin, Saki Agusta, Taufik Hidayat, Tiara Fatimah, Tikto Jinanta, Zelika Aliyev, hadir semua ya, mantap. Selanjutnya ada yang tahu tentang buklet? Ada yang pernah bikin buklet? Belum? Ada yang pernah beli laptop atau HP terus nanti dikasih kayak brosur atau buku kecil yang isinya spek? Tahu? Ya, pernah ya. Nah, itu sama yang bakal kalian bikin nanti. Kalian bakal bikin itu karena kemarin saya ditugaskan oleh Bu Devi, karena siapa tahu nanti alat kalian buat display di jurusan kayak punya alumni sebelumnya. Kalau misalnya alat kalian emang bagus, tapi itu tetap punya kalian, jadi ya nanti kalian nego sama Bu Devi. Untuk itu buklet itu penting. Jadi ketika ada tamu dari luar datang, terutama anak-anak SMP, terus mau masuk stand by misalnya, terus ada alat-alat kalian di situ, kan kalian nggak ada di situ tuh. Nah, itu fungsinya bukletnya, supaya mereka tahu kegunaan alatnya apa, tujuan alatnya apa, manfaat alatnya apa, terus kenapa alat itu dibuat. Nah ini, buklet itu buku kecil atau lembaran yang berisi informasi singkat pada suatu topik tertentu. Ini saya minta cuman A5, bukan A4 ya, jadi kayak makalah nanti. A5 yang kecil. Nah, isinya apa aja? Isinya itu ada fungsi, informasi, promosi, dan pembelajaran. Nah, pokoknya isinya itu nggak padat, nggak kalian jabarin satu teks gitu, nggak. Kayak cuman sekilas aja gitu. Terus desainnya juga estetik ya. Biasanya kan desain-desain itu estetik kayak, bawa nggak? Yang kemarin. Kemarin ada contohnya, saya nggak bawa. Terus isinya cuman saya minta kalian 6 halaman aja, termasuk cover dan belakangnya, bagian belakangnya. Nah ini strukturnya ya. Yang pertama itu ada cover yang berisi judul, gambar, dan identitas. Terus di halaman berikutnya ada latar belakang, itu kenapa kalian bikin produknya.
Terus ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari alat kalian itu untuk apa? Itu gampang lah ya kan, kalian udah bikin SWOT dan smart dan lain-lain kan. Jadi kalian tinggal masukin aja ke sini. Sama atau yang udah bikin PPT, kurang lebih isinya nggak jauh beda. Terus ada manfaat atau kegunaan dari alat kalian. Terus isinya itu ada bagian isi itu langkah kerja, langkah cara pemakaian alatnya, sama langkah pembuatannya, langkah produksi, tahap-tahapan kalian bikin. Kalian ada dokumentasi nggak tahap-tahapnya? Di foto gitu, per step. Nah itu dimasukin di buklet, tahap-tahap pembuatannya dan tahap-tahap pemakaian. Terus kesimpulan dari produk kalian biasanya isinya promosi. Kesimpulannya adalah bahwa produk ini mengandung bla 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 bla, gunanya bla 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 bla, kayak gitu kesimpulan. Nah ya, kelebihannya bukletnya ini ya teman-teman, bentuknya itu kecil, gampang dibawa, gampang kalian pasarkan. Misalnya kalian mau tawarin ke tetangganya nggak punya handphone, mungkin nggak punya smartphone, nggak mungkin ya, tapi ya nggak ada yang tahu ya. Nah kalian bisa kasih kemana, ke pasar pun kalian bisa kasih, jadi lebih murah juga kan. A5 kecil, kalian datang ke fotokopi terus bilang ke abang-abang fotokopinya, Mas tolong cetak buklet ukuran A5, bahannya kalau untuk bahan saya bebasin ya, terserah kalian mau pakai apa, tapi kalau bisa yang awet kalau bisa, tapi ya itu terserah kalian mau pakai HVS juga ya udah. Nah, itu nggak mahal kok. Kemarin saya bikin buklet buat adik saya PKKMB UNY itu Fakultas Bahasa dan Seni, cuman habis berapa ya? Cuman habis 15.000, itu 30 lembar. Jadi itu nggak mahal, makanya itu bisa diproduksi banyak buat dipasarkan, buat di pemasaran, strategi pemasaran. Oke, untuk contohnya kayak gini ya. Ini ada contoh dari Mbak Kopip yang belakang. Jadi contohnya seperti ini, buklet, ini halaman covernya. Jadi nanti bukunya, ini halaman cover nih, mana ya contohnya? Ini halaman cover nih misalnya. Nanti pas dibalik, kalian bikin bolak-balik aja yang isinya, yang bagian isinya, tapi covernya jangan bolak-balik. Paham nggak maksudku? Nah, jadi ini yang cover nggak usah bolak-balik, tapi yang bagian isi kayak gini, yang ini sama yang ini bolak-balik nggak apa-apa, biar menghemat halaman. Bolak-balik, sama yang ini jangan dibolak-balik, yang bagian depan dan belakang kayak gitu. Nah balik lagi, nah ini bagian latar belakang, tujuan dan manfaat. Ini kan ringkas nih, bisa dibuat kayak gini juga, atau bisa bikin yang kreativitas kalian. Pokoknya isinya contohnya kayak gini, desainnya terserah kalian. Ini dikumpul, kalau bisa ini desainnya hari ini, desainnya dikumpul hari ini, versi cetaknya minggu depan, sama produk dan video. Jadi ada 3, video, buklet print, sama alat yang sudah siap pakai. Oh iya, sama satu lagi, sama presentasi PPT. 4 berarti ya. Tapi desain ini hari ini. Nah ini bagian tujuan latar belakang. Terus ini bagian alat dan bahan, alat dan bahan yang kalian pakai, langkah kerja atau cara pembuatan produknya, terus hasil, ini kesimpulan. Nah, baru udah kontak kalian, nama perusahaan, kontak gitu-gitu. Oke, itu aja untuk buklet. Ada yang mau ditanya soal buklet kalian? Tidak ada? Aman ya? Berarti di reminder lagi ya. A5. A5 itu setengahnya A4 kalau nggak salah. Kecil. Oke. Selanjutnya kita masuk ke haki. Kemarin ada yang nanya haki ya. Haki itu gimana? Bayarnya berapa? Jadi saya akan jelasin di sini. Kenapa materi ini penting? Karena suatu saat misalnya kalian alat-alat yang kalian bikin ini mau kalian
hakiin biar nggak diambil orang idenya atau diambil perusahaan, atau bahkan hak cipta kalian bisa dibeli perusahaan bermiliar-miliar, itu bisa ya. Ini kuncinya. Ini adalah kunci